Ayla mengusap lembut kepala anak lelaki yang tertidur di atas kasur berukuran sedang. Mata lentiknya, kulit putih, juga rambut hitam tebalnya serta alis anak lelaki itu mengingatkan Ayla pada seorang lelaki yang sudah lama ia simpan dalam hati. Ayla menggeleng, barangkali mencoba mengusir perasaan sedih yang belakangan ini kerap melandanya. Ia pun kembali menatap anak lelaki berusia 4 tahun itu, lalu Ayla mengecup dahi Chandra dan menutup pintu. Tatapannya mengedar ke setiap penjuru rumah. Sentuhan ingatan akan sosok laki-laki yang pernah hadir di tempat ini memenuhi relung hatinya. Semua hal di rumah ini mengingatkan Ayla pada mendiang suaminya. Ayla duduk di atas sofa di ruang tengah, melihat sekeliling dan lagi-lagi menghela napas. Ia menekan dadanya yang kerap terasa sesak setiap kali malam menjelang. Namun setidaknya, keadaannya tidak terlalu buruk karena Chandra ada bersamanya. Ayla menatap foto lelaki berparas tampan dengan rahang simetris dan netra berwarna coklat. Ia tersenyum dan mengusap foto itu. Anak kita sudah besar, Endra. Setetes air mata turun ke pipi Ayla. Seandainya kamu ada di sini bersama kami. Ayla menunduk, matanya terpejam karena gelombang kesedihan itu datang. Seolah ada benjolan besar di tenggorokannya yang membuat Ayla kesulitan bernapas. Sudah 4 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Namun, Ayla masih belum bisa melupakan suaminya sedikit pun. Selama ini, yang membuatnya tetap bertahan adalah Chandra. Chandra memiliki paras yang sangat mirip dengan Andra. Dan itu bisa sedikit mengurangi kerinduannya pada sang suami. Mama? Panggilan itu membuat Ayla menoleh ke belakang. Ia melihat Chandra yang terbangun sambil mengucek matanya. Ayla menebak, mungkin Chandra terbangun karena mimpi buruk. Tidak mau putranya melihat ia yang sedang menangis. Dengan cepat, ia menghapus air matanya dan membuka tangannya lebar-lebar agar Chandra mendekat ke arahnya. Kenapa Chandra bangun? Tanya Ayla lembut. Chandra melihat ke arah Ayla dengan mata mengantuk. Anak lelaki yang menggunakan piyama teddy bear berwarna coklat itu pun duduk di sebelah Ayla. Haus. Suaranya tenang dan lembut. Ya udah sebentar, Mama ambilin minum ya. Chandra mengangguk, Ayla tersenyum dan berjalan menuju dapur. Saat Ayla kembali ke ruang tamu, Chandra sudah kembali tertidur pulas di atas sofa berwarna abu-abu yang tadi didudukinya. Ayla tersenyum, ia menciumi wajah Chandra yang terlihat sangat lugu dan lucu. Ayla pun menggendong Chandra dan menidurkannya di kamar anak lelaki itu. Setelah menggendong Chandra dan menidurkannya di tempat tidur anak itu, Ayla pun berdiri, berniat untuk masuk ke kamar tidurnya dan memejamkan mata. Ia harus beristirahat dan mencoba untuk mengenyahkan pikiran-pikiran tidak menyenangkan di kepalanya belakangan ini. Mungkin karena hari-hari ini sangat dekat dengan hari peringatan kematian suaminya. Ia menjadi jauh lebih emosional daripada biasanya. Esok paginya, Ayla bersiap mengantar Chandra ke playgroup. Ma, aku mau telur mata sapi. Ayla mengerling pada putranya dan mengusap lembut puncak kepala Chandra. Tentu. Ayla menyajikan telur mata sapi setengah matang kesukaan Chandra. Chandra tersenyum, memperlihat gigi-gigi putihnya yang rapi dan bersih. Ayla mengacak rambut Chandra gemas, sedangkan anak laki-laki itu sibuk memakan makanan kesukaannya. Chandra, nanti kita mau menginap di rumah Oma, jadi nanti Mama yang jemput kamu. Kata Ayla sambil memakan sarapannya sendiri. Ia menatap putranya yang kini tumbuh menjadi anak yang baik dan ceria. Chandra baru berusia 4 tahun. Kerap kali, Ayla kebingungan saat Chandra menanyakan kenapa ayahnya tidak ada. Anak sekecil itu belum mengerti apa-apa tentang kematian. Iya, Ma? Setelah selesai makan, Ayla selalu membiasakan Chandra untuk membawa piring kotornya ke atas wastafel. Itu juga sebabnya ia menaruh bangku tinggi agar Chandra bisa menaikinya. Bukan apa-apa, Ayla hanya ingin menanamkan kedisiplinan untuk anaknya.
Keduanya pun menaruh piring yang sudah dicuci ke atas rak pengering. Lalu, Ayla mengusap bibir Chandra yang belepotan terkena telur setengah matang menggunakan sapu tangan. Ayla mengambil tas gendong putranya, membantu Chandra memakaikan tali tas ke kedua bahunya dan memegang jari Ayla. Menuntun ibunya dan tidak sabar untuk segera berangkat. Hal itu tentu saja mengundang tawa Ayla. Bagaimana tidak, anaknya begitu menggemaskan. Ayla berjalan meninggalkan rumah sederhana yang Andra beli dari jerih payahnya. Rumah itu memang kecil, namun rumah itu dulu dipenuhi kehangatan. Assalamualaikum. Ayla mengucap salam dan melihat ayahnya yang sedang duduk di teras dengan secangkir teh dan koran. Ayah menurunkan korannya dan tersenyum lebar ketika melihat Chandra dan Ayla datang. Ayla mencium punggung tangan ayahnya, begitu pula dengan Chandra. Saga, ayah Ayla menggendong Chandra. Laki-laki berusia 60 tahunan itu hanya mengenakan sarung dengan kaos oblong. Semakin tua, meski penampilannya seadanya, ayahnya masih tetap berwibawa. Karena hanya di rumah ayahnya berpakaian sangat santai seperti ini. Di luar, Saga dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang tegas dalam mengambil keputusan. Wah, cucu opa tambah berat nih, seru Saga sambil tersenyum, sebelah tangannya mengusap punggung Ayla. Ayla tersenyum dan mengangguk. Pergilah dan bicara dengan bundamu, kalian terlalu lama tidak bicara satu sama lain, kata Saga pada Ayla. Ayla terpekur lama, lalu menatap sang ayah dari balik bulu matanya. Ayla pun memutuskan untuk mengikuti nasihat ayahnya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Wangi ayam panggang dari dapur membuat Ayla berjalan semakin jauh, menghampiri seorang perempuan parubaya yang masih mengabaikannya. Ayla menggandeng tangan Zia. Bunda masih marah sama Ayla? Tanya Ayla masih dengan tangan yang menggandeng Zia. Zia menghela napas dalam lewat mulut dan menghembuskannya lewat hidung. Seolah dengan begitu kekesalan di hatinya akan putrinya itu mereda. Zia kemudian berbalik dan mendapati Ayla menatapnya dengan tatapan sendu. Mungkin Saga benar, Zia terlalu keras pada putrinya sendiri. Bunda nggak marah sama kamu. Bunda hanya kecewa karena kamu memilih untuk memikul semuanya sendirian, Ayla. Zia akhirnya buka suara. Ia benar-benar tidak habis pikir pada putrinya itu yang memilih untuk melalui semua kesulitan seorang diri. Ayla mengangguk. Ia sadar betul apa yang bundanya maksud. Namun, Ayla punya cukup alasan untuk melakukan hal ini. Ayla hanya tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan pada orang lain, termasuk pada kedua orang tuanya. Ayla tahu, apa keinginan bunda agar kamu dan Chandra tinggal di sini terlalu berat? Tanya Zia pada putrinya. Tangan perempuan itu bergerak membolak-balik tahu goreng yang dimasaknya. Kemudian setelah memastikan kalau kematangannya sempurna, Zia pun mengangkatnya dan meniriskannya. Zia menoleh pada Ayla, masih menunggu jawaban perempuan itu yang tentunya Zia yakin tidak akan mengalah semudah itu. Entah kenapa sifat keras kepalanya itu kadang membuat Zia heran dan jengkel. Ayla mengambilkan piring dari dalam lemari dan memberikannya pada Zia. Ayla bukannya nggak mau tinggal di sini, Bunda. Hanya saja, rumah itu menyimpan banyak kenangan tentang Andra, yang mana Chandra bahkan tidak mengingatnya. Ayla hanya ingin Chandra merasa dekat dengan ayahnya. Kata Ayla akhirnya jujur pada bundanya dan berharap kalau bundanya itu akan paham dengan perasaan Ayla saat ini. Tangan Zia dengan cekatan memasukkan tahu goreng tadi ke dalam piring yang disodorkan Ayla dan menaruhnya di panci. Mata coklat yang teduh itu pun menatap Ayla dengan tatapan lembut, syarat akan kesedihan. Tapi kamu kesulitan seorang diri di sana, apalagi kamu tidak pernah mau menerima pekerjaan di perusahaan ayahmu. Zia masih tetap kukuh dengan pendiriannya. Cukup sudah ia membiarkan Ayla berjuang dengan kemampuannya sendiri. Ayla tersenyum, kemudian memeluk bundanya dan menyandarkan dagunya pada bahu sang bunda. Ayla baik-baik aja, Bunda. Zia mendengus, kemudian menarik tangan Ayla dan memindainya dari atas sampai ke bawah.
Terlihat sorot tidak suka di wajah sang bunda. Baik-baik apanya? Kamu terlihat lebih kurus. Seru bundanya dengan ketus. Bibir Ayla mengulas senyum. Melihat bundanya yang tidak lagi bersikap dingin padanya. Itu artinya, Zia tidak semarah sebelumnya. Ayla akan kembali berisi dengan memakan masakan bunda malam ini. Puncak kemarahan Zid memang beberapa hari yang lalu. Saat menemukan fakta kalau Ayla masih bekerja di perusahaan lain. Bunda dan ayahnya lebih dari mampu memberikan kehidupan yang layak dan cukup untuk putri dan cucunya. Namun, saat Zia hendak melakukan semua yang menurutnya benar, Ayla marah dan mengatakan kalau Zi tidak perlu terlalu mengurusinya. Itulah sebabnya selama seminggu ini, Zia mendiamkan putrinya. Bahkan tidak memberi respon apa-apa saat putrinya itu meminta maaf. Dibandingkan dengannya, akulah memang jauh lebih mirip dengan suaminya, Saga. Harga diri keduanya terlalu tinggi. Hingga bahkan saat menghadapi kesulitan pun enggan dan tidak bisa meminta bantuan orang lain. Mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Hal itu yang kerap kali menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga ini. Umaah! Teriakan Chandra membuat keduanya menoleh ke arah datangnya suara. Chandra datang sambil berlari menghampiri Zia. Zia berjongkok lalu melebarkan kedua tangannya. Bermaksud agar cucunya mau memeluknya dan tersenyum lebar. Lihat, Opa kasih aku mainan baru. Chandra memperlihatkan aksen figure Iron Man kesukaannya sambil berakhir memeluk Zia. Zia dengan perlahan menggendong dan menciumi pipi cucunya yang tampan dan menggemaskan itu. Oma juga punya hadiah untuk kamu. Ujar Zia tak mau kalah. Kedua orang tua Ayla memang begitu, mereka selalu berlomba-lomba menarik perhatian Chandra. Padahal anaknya itu menyukai keduanya. Kak! Panggilan Asma membuat Ayla menoleh. Ia menyalami Ayla dan memeluknya. Kakak kapan datang? Tanyanya sambil menyomot tahu goreng buatan Zia. Asma adalah adiknya yang bungsu. Mereka tiga bersaudara dengan Altair yang saat ini membantu Saga mengelola perusahaan. Setelah pembagian aset-aset yang dimiliki keluarga Kusuma, semuanya sepakat untuk memberikan Altair hak penuh mengelolanya. Lagi pula, saudara kembarnya itu memiliki lebih dari kompetensi untuk melakukannya. Baru saja, Asma mengangguk-anggukan kepalanya. Chandra mana? Sama bunda. Ayla's point of view. Aku menatap malam dari balkon di lantai 2. Dinginnya pagar hitam yang membatasi antara balkon terasa dingin di balik telapak tanganku. Suasana malam ditambah deru angin yang bertiup dengan halus membuatku merapatkan jaket yang kupakai. Aku menghirup dalam-dalam aroma dari hujan yang baru reda. Aroma tanah dan juga rumput yang basah. Mataku menatap nyalang pada pemandangan di bawah sana. Pada kerlap-kerlip lampu taman yang menghiasi rumah mewah ini. Oi! Seru seseorang dari arah belakang. Bisa kurasakan tepukan pelan di punggungku. Aku menoleh dan mendapati Raka yang sudah berdiri dengan senyum jenaka di wajahnya. Rambut laki-laki itu berwarna coklat kehitaman. Matanya berwarna hazel karena ia memiliki darah Inggris dalam tubuhnya. Ia sedikit bule. Meski begitu orang tuanya yang sangat mencintai Indonesia memilih memberinya nama Raka. Sangat lokal sekali. Ngapa lu? Senyum-senyum, nyermin amat. Gerutuku membuat Raka terkekeh. Laki-laki itu menyandarkan badan sampingnya pada pagar dengan tubuh menghadap ke arahku. Raka adalah anak dari Om Bayu dan Tante Rena. Om Bayu adalah teman bunda dan ayah. Sebenarnya lingkaran pertemanan ayah juga menurun padaku. Aku dan Altair berteman dekat dengan Raka, Dira, dan Shasa. Raka memang satu dari 2 laki-laki dalam persahabatan kami. Padahal udah punya Chandra, masih aja galak. Ejek Raka membuatku mendelik. Dari mana ia memiliki teori bahwa seorang perempuan akan mengubah kepribadiannya hanya karena melahirkan anak? Mana ada hubungannya?
Raka mengangkat tangan ke atas dengan telapak tangan menghadap padaku, memberi tanda kalau dirinya menyerah. Oke Ayla, seperti dulu, gue gak akan pernah menang melawan lo. Aku tergagah, lalu memejamkan mata dan membiarkan angin meniup setiap helaian rambutku. Sesaat yang berlangsung sangat singkat itu seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan sampai Raka menyinggung satu nama. Lo serius gak mau nerima lamaran Brian? Lah! Pertanyaan itu membuatku membuka mata, aku menoleh pada Raka dan aku menggeleng. Terlihat jelas kalau laki-laki itu kaget dan terkejut dengan jawabanku. Aku tahu Raka menatapku dengan sedih, ia pun pasti berpikiran sama dengan Bunda. Bahwa hidup sendiri menjadi seorang single mother adalah hal yang berat. Memang aku akui, memang berat menjalani peran sebagai ayah dan ibu dalam satu waktu. Namun, menerima seseorang yang baru juga bukan hal yang mudah. Apalagi, Andra masih menempati ruang paling besar di dalam hati. Aku belum yakin untuk memulai hubungan baru dengan orang lain. Rasanya akan sangat menyakitkan bagi Brian nantinya. Tanpa sadar, aku pasti akan terus membandingkannya dengan Andra. Aku pasti akan mencari-cari kesamaan keduanya. Yang mana dengan memikirkannya saja sudah membuatku bergidik ngeri. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu pada orang lain. Lo harus mulai ngelupain Andra, Ayla. Rupanya hampir semua orang yang dekat denganku tahu alasan aku menolak siapapun yang mengajakku menikah. Aku tersenyum lemah. Seandainya saja melupakan Andra semudah membalikan telapak tangan, tentu aku sudah melakukannya sejak dulu dan menjalani hidup. Kembali jatuh cinta pada orang lain dan memiliki hubungan yang baru. Namun, membayangkan seseorang menggantikan posisi Andra membuat sesuatu dalam diriku merasa tidak rela. Aku pun menggeleng. Gue gak bisa, Raka. Gue udah coba berkali-kali untuk memulai hidup yang baru. Hubungan yang baru dengan orang-orang, tapi sebelum terlalu jauh, gue sadar kalau gue gak bisa. Raka masih memperhatikanku. Bisa ku lihat ekspresi wajahnya yang sendu. Aku menarik napas dalam-dalam lewat hidung. Setiap kali gue memulai sebuah hubungan, gue selalu nyari-nyari kesamaan mereka sama Andra. Dan gue tahu itu kacau banget dan cuma bakalan nyakitin mereka. Jadi gue berhenti mencoba. Gue sadar, Andra masih menjadi bagian paling penting dalam hidup gue. Gimana sama keluarganya? Apa mereka pernah nanyain Chandra? Padahal kalau mereka emang segitunya cinta sama keluarga sendiri, mereka pasti at least basa-basi nanyain Chandra. Raka sangat kesal setiap kali pembahasan tentang keluarga suamiku muncul ke permukaan. Aku menggeleng, tidak ingin membahas hal itu. Raka mengepalkan tangannya. Ia terlihat jauh lebih kesal dibanding aku. Seenggaknya, mereka harus tahu keadaan cucunya gimana. Chandra itu darah daging Andra. Lo kan tahu mama gak suka sama gue. Terus kalau gak suka dia boleh semena-mena. Gitu? Mama mertuaku memang tidak suka padaku sejak awal. Itu karena, menurutnya Andra jauh lebih cocok dan serasi dengan perempuan yang berasal dari keluarga yang lebih borjuis dari kami. Beliau lebih mementingkan status sosial dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hal itu juga yang dulunya menyebabkan aku memilih untuk putus dengan Andra. Namun, ternyata hal itu juga yang membuktikan kalau kami tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Akan tetapi, perpisahan karena keegoisan rasanya jauh lebih baik daripada berpisah karena kematian. Terkadang aku memiliki firasat dan perasaan yang aneh. Perasaan bahwa Andra akan pulang, bahwa ia hanya pergi dan tersesat sebentar sebelum menemukan jalan untuk kembali padaku. Aku tahu kedengarannya sinting, tidak mungkin orang yang sudah mati hidup kembali. Aku harus menerima kalau diriku mungkin saja benar-benar gila. Lo tahu, Kak, gue selalu berpikir kalau Andra mungkin aja kembali. Aku tertawa dengan pemikiranku sendiri. Melirik Raka sekilas yang menatapku dengan tatapan sedih. Aku kembali menatap ke muka, pada lampu-lampu yang menerangi taman dan juga kolam ikan kesukaan ayah. Raka menepuk pundakku, memberikanku kekuatan seperti yang selalu ia lakukan. Aku memang bersyukur, di saat aku merasa sangat kosong dan hampa,
orang-orang yang kusayangi ada di sini bersamaku. Namun tetap saja, kehadiran begitu banyak orang itu tidak bisa menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Andra. Begitu malam menjelang, aku seringkali menangis sendirian sambil memeluk salah satu jaket milik Andra. Berharap bahwa aromanya masih akan tertinggal di sana. Raka kemudian berkata dengan penuh simpati. Kehilangan seseorang yang amat berharga memang bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi gue punya keyakinan lo bisa mengatasi ini semua. Aku tersenyum pada Raka. Terkadang aku merasa heran dengan semua keyakinan yang orang-orang tujukan padaku. Seandainya aku punya keyakinan yang sama, aku pasti akan merasa senang. Sengsia, Kak, lo selalu support gue dalam keadaan apapun. Raka mengangguk. Lo kan calon kakak ipar gue, jadi gue harus baik-baik. Kak Raka. Panggilan Asma membuat Raka menoleh. Senyum lebarnya terlihat ketika Asma mendekati mereka dengan sepiring tahu goreng. Pacar aku, seru Raka. Dasar bucin. Aku menepak kepalanya. Meski begitu, aku senang melihat Asma yang bahagia bersama dengan Raka. Mereka terpaut usia 7 tahun, tapi karena kelakuannya yang seperti anak-anak, perbedaan usia di antara mereka tidak terlihat kentara. Ingat umur, Om. Dengusku sambil berbalik. Gue baru 29 tahun ya, masih muda. Gerutu Raka membuatku tertawa. Raka dan Asma memang sudah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu. Keduanya diam-diam saling menyukai. Aku sendiri tidak yakin kapan semuanya berawal. Adik bungsuku itu adalah yang paling cantik di keluarga ini setelah Mama. Aku pun mengakuinya. Asma tidak membutuhkan terlalu banyak usaha untuk tampil menawan dan mempesona. Lihat saja rambut ikal panjangnya itu. Terlihat berkilau dan halus. Masalah fashion pun, Asma jauh lebih tahu tentang tren daripada aku. Dedi? Panggilan Chandra membuat kami bertiga menoleh. Chandra berjalan dan tersenyum senang saat Raka menggendongnya. Mulutnya masih mengunyah permen gummy bear, permen kesukaanku sejak dulu. Mami nggak disapa nih? Tanya Asma yang berdiri di dekat Raka. Tangan lentiknya menyentuh pipi gembul keponakannya yang lucu dan menggemaskan. Chandra memang memanggil Raka dan Asma dengan panggilan itu. Mereka sendiri yang mengajari Chandra sejak masih bayi. Gimana sekolah kamu jagoan? Tanya Raka sambil memfokuskan perhatiannya pada anak kecil yang memainkan skizi di tangannya. Chandra menggeleng, terlihat tidak tertarik sama sekali. Gak seru. Jawabannya menarik atensi kami bertiga. Kok gak seru? Kenapa? Kali ini giliran Asma yang bertanya. Chandra melihat ke arahku sekilas, kemudian kembali menunduk dan memainkan lagi mainan yang ada di tangannya. Tingkah lakunya membuatku sedih. Terkadang, aku merasa Chandra lebih dewasa daripada seharusnya. Kenapa sayang? Gak mau cerita sama Mami? Tanya Asma dengan suara hangat dan lembut. Aku tidak mengalihkan tatapanku dari Chandra yang masih menunduk. Teman-teman Chandra selalu dijemput papa mereka. Chandra jadi iri. Sedikit. Jawab Chandra jujur sambil menyatukan ibu jari dan telunjuknya dan mengacungkannya ke depan. Mengikuti apa yang selalu kulakukan saat menyebutkan kata sedikit. Aku tersenyum tipis dengan dada sesak. Hampir tersedak oleh ludahku sendiri saat gelombang rasa sedih menghantamku tanpa ampun. Aku merasa mataku memanas dengan bibir terkatup rapat. Chandra kan punya mama yang selalu siap siaga, kata Raka. Chandra gak senang diantar mama. Chandra menatapku, terlihat merasa bersalah. Chandra seneng kok. Aku menghampiri Chandra dan mengusap kepalanya. Tersenyum dan mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan hal lain. Untungnya, anak kecil sepertinya bisa dialihkan oleh hal lain. Aku bisa merasakan tatapan sepasang kekasih itu padaku, tapi aku memilih pura-pura tidak tahu. Jauh lebih mudah menyembunyikan luka daripada memperlihatkannya.
Aku tidak suka saat seseorang menatapku dengan sorot kasihan. Aku juga tidak terbiasa menerimanya, termasuk dari keluargaku sendiri. Chandra pasti merindukan papanya, meskipun anakku itu tidak pernah mengatakannya. Suatu saat nanti, Chandra pasti akan menanyakan keberadaan Andra. Saat ini, aku belum sanggup mengatakan kebenarannya pada Chandra. Menjelang pukul 8 malam, Altair pulang. Saudara kembarku yang lahir 5 menit lebih awal itu pun terlihat lelah. Aku meninju lengan atasnya pelan. Ia yang melihat keberadaanku pun langsung memeluk dan mencium pipi. Hal wajar yang selalu kami, kakak beradik lakukan di rumah ini. Kapan kesini? Tanya Altair sambil melonggarkan dasi. Laki-laki itu terlihat persis seperti ayah saat masih muda. Mulai dari alis, hidung sampai bibir, yang berbeda hanyalah mata. Mata Altair mirip dengan bunda, sedangkan mataku mirip dengan ayah. Tinggi tubuhnya pun mencapai 180 cm, berbeda denganku yang hanya memiliki tinggi badan ke 160. Ya, cukup tinggi untuk ukuran perempuan Indonesia. Tadi sore, jawabku. Ia mengangguk-anggukan kepala. Dibandingkan dengan aku yang pendiam, Altair jauh lebih suka bersosialisasi. Temannya di sekolah dan di kampus pun dulu sangat banyak. Hampir seluruh angkatan di SMA mengenalnya, karena selain wajahnya yang tampan dan otaknya yang jenius, Altair juga dikenal humble dan ramah. Mungkin sifat itu menurun dari mama yang tidak pernah sombong pada siapapun. Aku tidak pernah bisa seperti Altair. Dibandingkan menjadi pusat perhatian, aku lebih memilih untuk tidak terlihat saja. Saat diharuskan bertemu dengan orang baru pun, banyaknya aku merasa frustrasi dan tenagaku terkuras habis lebih cepat daripada orang biasanya. Hal itu membuatku teringat pada masa pertemuan pertama dengan Andra. Andra adalah kakak kelas kami di SMA. Ia menjabat sebagai ketua OSIS. Altair juga ada dalam organisasi kesiswaan itu. Keduanya cocok dalam hal apapun. Dalam kecerdasan, hobi, dan juga minat. Dan semua itu membuat Andra sering mengunjungi rumah ini dan bermain bersama Altair dan beberapa teman cowok kembaranku itu. Entah kenapa, saat itu aku yang sedang duduk membaca di gazebo merasa seseorang berjalan mendekat. Dan benar saja, Andra yang datang tiba-tiba mengajakku bicara, padahal biasanya kami hanya berpapasan saja. Aku memang sudah menyukainya sejak pertama kali melihatnya, tapi tidak pernah berani kuutarakan karena aku memang tidak memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Andra terlalu bersinar, sedangkan aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku tidak menyimak apapun yang dibicarakan oleh ayah, Altair, dan Raka. Pembicaraan mereka tidak akan jauh-jauh dari bisnis. Aku sendiri tenggelam ke dalam pikiranku dan juga kenangan berhargaku bersama dengan Andra. Dia adalah cinta pertamaku yang terwujud menjadi kenyataan. Dan sampai saat ini, perasaan itu tidak juga berubah meski ia sudah tidak ada. Aku menggendong Chandra. Ia tertidur dalam perjalanan pulang setelah lelah berlarian ke sana kemari dengan Lana, cucu dari Om Leo, adik ayah. Aku berjalan dan berhenti saat lampu berganti merah. Bunda menyuruhku untuk menginap 1 hari lagi, tapi aku menolak. Aku tidak terbiasa meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kepalaku yang sejak tadi menunduk menatap jalanan, dengan mulut yang bersenandung untuk menemani Chandra pun mendongak. Menatap langit yang terlihat begitu gelap, tidak ada cahaya bulan ataupun bintang di sana. Awan-awan sepertinya menutupi langit di atas sana. Ada tarikan magnet yang kuat yang membuatku ingin menoleh pada satu tempat. Tatapanku jatuh pada laki-laki di dalam mobil, dengan kaca yang terbuka separuh. Napasku tercekat dan mataku memanas. Andra, seolah mendengar panggilanku, laki-laki itu menatapku dari dalam mobil. Muncul keringitan bingung di dahinya. Mataku tidak mau lepas dari menatap laki-laki itu, yang balas menatapku dengan tatapan asing. Tak terasa, mataku memanas dan air mata jatuh membasahi pipi. Dadaku rasanya sesak. Apakah aku sudah gila karena terlalu merindukannya? Dengan sedih, aku menunduk membuang muka. Meski begitu,
Aku ingin melihatnya lagi. Tak peduli apakah itu hanya imajinasi dan halusinasiku. Aku ingin melihat Andra, meski hatiku harus terkoyak akan harapan yang tidak akan pernah menjelma menjadi nyata. Lampu lalu lintas berganti warna menjadi hijau, dan mobil yang kulihat itu pun melaju dengan cepat. Aku menggeleng. Tidak mungkin itu Andra. Andra sudah tidak ada. Setidaknya begitulah yang dikatakan oleh Mama Vanya, ibu mertuaku. Lagi pula, jika dia memang Andra, ia pasti mengenaliku. Aku mengeratkan peganganku pada Chandra. Kurasa aku terlalu lelah dan terlalu merindukan Andra. Aku merasa terguncang karena belakangan ini terus-menerus memikirkannya. Aku pun melangkahkan kaki, kembali berjalan. Jalanan belum sepi, masih banyak orang yang berlalu lalang. Terkadang aku merasa cemburu saat melihat sepasang kekasih yang berjalan sambil bergandengan tangan. Atau keluarga kecil yang lengkap. Seandainya Andra belum meninggal, aku pasti akan merasa sangat bahagia. Ayla. Panggilan itu membuatku menoleh saat hendak berbelok menuju gang. Aku melihat seorang laki-laki berdiri dengan setelan jas berwarna hitam. Rambut laki-laki itu berwarna coklat keemasan. Tinggi badannya yang menjulang membuatku harus mendongak untuk menatapnya. "Brian, kamu ngapain di sini?" Tanyaku heran. Ya, orang yang terus mendekatiku tanpa merasa lelah ataupun menyerah adalah Brian. Laki-laki yang juga sempat melamarku beberapa waktu yang lalu tetapi kutolak. Lelaki keturunan Asia Eropa yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Dia berjalan mendekatiku dan mengusap kepala Chandra lembut. "Mau aku yang gendong?" Tanyanya sambil tersenyum kecil. Meski Brian adalah keturunan blasteran, pria itu lahir dan besar di Indonesia. Jadi, tidak ada aksen kagok di lidahnya saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Aku menggeleng, menolak tawarannya dengan halus dan semoga itu tidak menyakitinya. "Tidak perlu, aku takut membangunkannya." Brian mengangguk, mengerti dan tidak memaksa. Ia berjalan di sampingku, mungkin bermaksud menemaniku berjalan. "Kalian dari mana?" "Rumah Tante Helena, kebetulan Shasa dan Sean sedang berkunjung." Jawabku jujur. Shasa dan Sean adalah sepasang suami istri, Lana adalah putri dari pasangan itu. Keduanya sangat cocok dan serasi. Shasa memang sedikit kekanak-kanakan. Dia keras kepala dan sedikit egois kadang-kadang. Namun, hanya Sean yang bisa mengendalikannya. Aku saja merasa takjub dengan pria itu. Sasha juga teman baikku sekaligus sepupu yang asyik diajak ngobrol. Ia terkesan tidak pernah menjustifikasi orang-orang dan mencampuri urusan orang lain. Baginya hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai jauh lebih baik daripada mengurusi hidup orang lain. Itu sebabnya, Sasha juga tidak pernah peduli dan terganggu dengan omongan orang lain tentangnya. Hal itu juga terkadang membuatku iri. Padahal omongan negatif dari orang lain tidak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Orang yang mengetahui diri kita tidak lain adalah diri sendiri. Aku berdeham, kemudian melirik Brian yang menemaniku dalam diam. Menyamakan langkah denganku. Aku merasa tidak enak. "Brian, aku minta maaf soal..." Brian menggeleng. Sepertinya ia tahu apa yang kumaksud. "Tidak perlu membahasnya, Ayla. Aku tahu." Senyum Brian terlihat tipis. "Aku benar-benar harus minta maaf, Brian. Beri aku waktu, Ayla. Cinta memang gak pernah memilih untuk berlabuh di hati siapa. Tapi bagaimana aku bisa memasukinya kalau kamu tidak membuka hati sedikit pun?" Tanya Brian sendu. Aku menunduk. Aku tahu, dan paling tahu, cinta Brian padaku tulus. Ia tidak pernah mempermasalahkan apapun dan menungguku. Bahkan hingga saat ini. Aku menggigit bibir bawahku. "Aku hanya belum melupakan Andra," kata Brian memotong perkataanku. "Aku tahu." Aku menatap Brian. Jika dia tahu aku belum bisa membuka hati untuk siapapun,
Lalu kenapa dia tidak berhenti? Bukankah mencintai seseorang secara sepihak itu sesuatu yang menyakitkan? Brian adalah laki-laki sempurna. Ia mapan, kaya, tampan, dan juga baik. Perempuan mengantre untuk bersamanya, dari kalangan atas hingga menengah. Lalu kenapa dia malah mengejarku? Perempuan yang jelas-jelas seorang janda beranak satu. Aku nggak akan memaksa kamu untuk melupakan Andra, Ayla. Walau bagaimanapun, dia adalah bagian dari hidup kamu. Aku nggak bisa menghapusnya dari ingatan kamu. Kata Brian sambil mengusap puncak kepalaku. Tangannya terasa hangat di cuaca yang dingin ini. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia dan tersenyum seperti dulu. Perkataan Brian terngiang dalam benakku sepanjang malam. Sebenarnya, aku sangat ingin memulai kembali hidup baru. Namun, aku tidak tahu kenapa aku tidak sanggup melakukannya. Aku selalu berpikir kalau aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya butuh Chandra untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana jika itu tidak cukup? Brian memang laki-laki yang baik dan pantang menyerah. Kami berteman sejak kuliah, dan sampai saat ini pun dia tidak menyerah. Apakah aku harus mulai membuka diri untuknya? Namun bagaimana jika itu adalah pilihan yang salah? Bagaimana jika aku membuat keputusan yang salah dan berakhir menyakiti banyak orang? Aku mengusap wajahku gusar. Ingatanku melayang pada pertemuan di persimpangan jalan tadi. Apa benar aku hanya salah lihat? Apa benar lelaki itu bukan Andra? Entah kenapa, besar sekali harapan yang kusimpan dalam hati kalau Andra akan kembali. Kalau laki-laki yang kucintai ternyata belum mati. Aku teringat kata-katanya saat terakhir kali kami bertemu. Saat itu, aku sedang hamil tua, dan aku meminta Andra untuk mengantarku ke rumah Bunda di Bandung. Andra bilang akan langsung datang saat aku hendak melahirkan. Namun saat aku sadar, Andra tidak ada. Nara memberitahuku kalau Andra kecelakaan dalam perjalanan menuju ke rumah Mama. Dan Andra meninggal di tempat. Aku tidak bisa langsung pergi karena baru saja bersalin. Bingung, linglung dan terus menolak kenyataan, itulah yang kulakukan. Aku mengunjungi rumah Wira Mahesa 2 hari kemudian. Namun Mama Fanya menolak bertemu denganku. Bahkan menolak memberitahukan makam Andra padaku. Aku mengetahui makam Andra beberapa hari kemudian. Saat aku menolak pergi dan datang setiap hari. Papa mertuaku menunjukkan kuburan Andra padaku. Sesuatu yang membuat duniaku rasanya hancur dan menimpaku. Saat itu semuanya terasa sangat berat. Aku bahkan tidak sanggup untuk mengurus Chandra. Kesedihan dan duka membuatku tidak peduli pada apapun. Aku masih hidup, tapi rasanya hanya ragaku saja yang tertinggal. Saat Andra pergi, ia membawa segalanya bersama dengannya. Tidak tersisa apapun untukku, dan aku tersesat dalam kegelapan yang tidak berujung. Aku baru saja melahirkan, dan kehilangan orang yang kucintai membuat perasaanku semakin memburuk. Aku ingat, pertama kalinya aku merasa ingin hidup adalah saat Chandra sudah merangkak dan meraih jemariku yang berada di atas pangkuan. Aku menangis terseduh-seduh saat melihat anak yang kulahirkan, yang sudah kuabaikan selama berbulan-bulan karena aku sedang menderita. Aku merasa bersalah karena mengabaikannya. Aku juga merasa sangat malu karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anakku. Dan sejak saat itu, aku ingin memberikan seluruh kasih sayangku untuk Chandra dan hidup sebagai ibu yang baik. Pergerakan di samping membuatku menoleh. Chandra memiliki kebiasaan tidur tidak memakai selimut. Kebiasaan yang juga dia dapat dari Andra. Aku tersenyum, kemudian menarik kembali selimut sebatas dada dan memeluk anakku itu. Hari ini, sepertinya aku akan tidur dengan Chandra. Banyak hal yang kupikirkan saat ini. Aku tidak pernah tahu bagaimana kronologi kecelakaan yang menimpa suamiku. Mau bertanya sebanyak apapun tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Aku harus memastikan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Andra mengantarku ke Bandung? Mungkin setelah tahu yang sebenarnya, aku bisa mulai melepaskan Andra dan memulai hidup yang baru. Aku mungkin bisa memberikan kesempatan pada Brian. Aku mungkin juga bisa kembali merasa utuh dan menutup kekosongan dalam dada yang selama ini kusembunyikan.
Aku ingin menyingkirkan keraguan dalam hatiku. Aku memejamkan mata, berharap kantuk akan membawaku ke dalam tidur yang panjang. Aku membuka mata, suasana gelap dan nyaris tidak ada satupun cahaya yang bisa menerangi keberadaanku. Aku panik. Aku melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Semuanya gelap gulita. Lalu, cahaya yang menyorot dari arah depan membuatku merasa silau hingga mengangkat tangan untuk menutupinya. Saat itulah aku melihat sebuah truk berkecepatan tinggi menghantam mobil di depannya, membuat mobil itu oleng dan menghantam pembatas jalan. Aku tidak sanggup berkata-kata atau bahkan berteriak. Tubuhku gemetar hebat saat melihat siapa yang berada di balik kemudi. Wajah yang berlumuran darah itu adalah wajah dari suamiku, Andrasta, laki-laki yang selama ini sangat kurindukan. Waktu yang singkat seolah melambat. Aku menjejakkan kakiku ke aspal, berniat untuk menghampiri Andra yang tidak sadarkan di dalam mobil. Namun, lampu sorot juga klakson yang melengking dari arah kanan membuat kakiku terhenti secara otomatis. Aku terkesiap dan terbangun. Astaga, mimpi buruk. Aku mengusap wajahku dan menumpukan dahi pada telapak tangan. Mataku melirik sekilas ke samping pada Chandra yang tertidur dengan pulas. Syukurlah ia tidak terbangun. Aku pun menurunkan kaki, berniat mengambil minum untuk menenangkan deru napasku yang berkejaran. Kenapa mimpi itu terasa sangat nyata? Aku meraba dadaku, merasakan detak jantung yang berpacu dengan sangat kencang hingga nyaris terasa sakit. Mataku menatap ke depan setelah aku minum. Merasakan kekosongan itu kian dalam dan besar. Lubang di dadaku sepertinya semakin lebar, membuatku terkadang merasa kewalahan dalam menghadapinya. Aku menahan air mataku, tidak ingin menangis lagi. Aku biasanya baik-baik saja, sampai aku sendirian. Dan malam adalah waktunya di mana aku merasa paling lemah. Aku tidak tahan lalu berjongkok dan memeluk diriku sendiri sambil menangis. Aku benar-benar merindukan Andra. Aku merindukan sosoknya yang memelukku saat aku merasa sedih. Aku sangat merindukannya hingga membuatku rasanya ingin mati. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan daripada merindukan seseorang yang sosoknya tidak lagi bisa dilihat. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada mencari-cari suara yang tidak lagi bisa didengar. Aku tahu aku selalu berpura-pura, tapi saat ini adalah saat paling jujur dalam hidupku. Aku hancur, aku sama sekali tidak merasa baik-baik saja. Tanpa Andra, aku rasanya sangat ingin menyerah. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku menunjukkan cintaku padanya. Seharusnya aku lebih mencintai dirinya. Seharusnya aku bisa lebih jujur tentang semua perasaanku padanya dan memperlakukannya lebih baik lagi. Tubuhku bergetar oleh rasa sakit, seolah mengirimkan sinyal bahwa penderitaan itu tidak akan pernah berakhir. Menyadarkanku bahwa tempatnya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Kepalaku semakin dalam tenggelam ke dalam lutut. Berharap dengan begitu, aku bisa mencegah diriku dari hancur berkeping-keping. Kedua, Prasasti Wiramahesa. Setelah lebih dari 4 tahun aku berada di negeri orang, rasanya sangat menyenangkan bisa kembali ke bumi pertiwi. Aku memang harus kembali setelah selesai menangani masalah Wiramahesa Corp di China dan Tiongkok. Sejujurnya, aku tidak merasa sangat ingin pulang. Bukannya aku tidak mau tinggal di Indonesia, aku hanya tidak ingin mama merecokiku untuk menikah dan memiliki anak. Ya, usiaku memang sudah menginjak 30 tahun, tapi aku sama sekali tidak tertarik pada pernikahan. Bagiku, pernikahan hanya formalitas di atas kertas. Meski begitu, aku tidak pernah berkeliaran mengencani berbagai macam wanita di kota dan menidurinya untuk memuaskan hasratku. Entahlah, aku merasa seperti tidak memiliki keinginan untuk berhubungan intim dengan perempuan manapun. Rasanya, hal seperti itu hanya membuang-buang waktu. Bagiku, setiap detik dalam hidupku berharga dan aku tidak mau menyia-nyiakannya. Aku kini sedang berada di apartemen milik tunanganku. Ya, tunangan, kalian memang tidak salah dengar. Nada. Mama bilang,
Aku sudah bertunangan dengan Nada sejak 4 tahun yang lalu sebelum aku mengalami kecelakaan. Ya benar. Aku mengalami kecelakaan 4 tahun yang lalu dan aku mengalami cedera otak yang lumayan parah. Namun beruntungnya aku masih bisa selamat dan sadar dari koma. Namun ada satu yang selalu mengganggu pikiranku. Pernahkah kalian merasakan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan sebelumnya? Seolah-olah kalian pernah melakukannya di suatu tempat. Aku selalu merasa seperti itu jika tengah berada di kerumunan orang. Melihat perempuan hamil, ataupun melihat pasangan muda-mudi yang berjalan berdua sambil bergandengan tangan. Aku bertanya tentang hal itu pada dokter, dan dokter hanya mengatakan kalau itu efek samping dari cedera otak di kepalaku yang membuat ingatanku yang hilang tumpang tindih. Aku jadi tidak terlalu memikirkannya, meskipun ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Sayang, ini kopinya, kata Nada sambil menyodorkannya padaku. Nada adalah perempuan yang cantik, kulitnya berwarna kecoklatan eksotis. Mungkin karena perempuan itu suka sekali berlibur ke pantai dan menjemur tubuhnya. Ia memang memiliki obsesi aneh tentang kulitnya. Aku saja tidak mengerti dengan hal itu. Aku cenderung menerima diriku apa adanya tanpa ingin mengubah apapun. Rambutnya sedikit keriting di bagian bawah, meski begitu tidak memudarkan kecantikannya. Bibirnya tebal dengan mata berwarna kehijauan. Aku mengambilnya dan berterima kasih. Jujur saja, perasaanku pada Nada datar-datar saja. Tidak ada getaran aneh yang kurasakan ketika aku bersamanya. Aku juga tidak memiliki keinginan untuk memperhatikan ia dengan cara yang lebih. Aku hanya menghormati keputusan Mama dan aku menjalaninya. Aku bahkan tidak memiliki ingatan apapun tentangnya. Terkadang aku merasa jenuh dengan hubungan kami. Aku tidak tahu, bahkan tidak pernah berpikir untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Oh, ayolah. Pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup. Jika aku salah memilih, aku pasti akan sangat menyesal selamanya. Memang, pernikahan bisa berjalan dengan saling menerima dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Namun, bagiku terlalu banyak hal yang berlawanan di antara aku dan Nada. Aku tidak terlalu suka dengan perempuan yang memperlihatkan bagian tubuhnya di depan umum tanpa merasa malu. Sedangkan Nada sangat suka memakai pakaian seksi, bahkan meski itu di luar rumah. Ia senang setiap kali melihat atau menyadari ada laki-laki yang menatapnya dengan tatapan kagum atau memuja. Tatapan yang tidak pernah ia dapatkan dariku. Ya, katakan saja aku brengsek, aku tidak peduli. Seberapapun aku menyadari tubuhnya yang elok, aku tidak pernah merasakan hasrat yang menggebu terhadapnya. Nada mulai menggelendot manja padaku. Tangannya melingkar di tanganku. Ia sengaja mendekatkan payudaranya itu ke lengan atasku. Berusaha untuk menggodaku. Anehnya, aku merasa biasa saja di saat lelaki normal seharusnya merasa terangsang. Aku adalah laki-laki dewasa, aku merasa risih dengan tingkah lakunya yang seperti itu. Aku pun menarik tanganku dan sedikit bergeser. Melihat itu, Nada merengut, tidak suka dengan reaksiku dan aku tetap tidak peduli. Aku merasa tidak nyaman dengan kedekatan yang seperti itu. "Besok kamu jadi ke kantor?" tanya Nada. Wajahnya ia dekatkan ke arahku. Membuatku sedikit menyipit dan menyuruhnya sedikit mundur. Aku mengangguk. "Besok hari pertamaku kerja." Aku menyesap kopi buatan Nada dan menghela napas dalam. Dia sering membuatkanku kopi selama ini, tapi tidak pernah bisa sesuai seleraku. Aku tidak pemilih, buktinya aku selalu meminumnya. Hanya saja terkadang aku membutuhkan kopi yang membuatku bisa merasa lebih baik. Aku sering merasa penat dan lelah karena pekerjaanku yang cukup banyak. Dan kopi sedikit banyak membantuku tetap terjaga. Nada bersorak senang. Dia kemudian membuat tubuhku berhadapan dengannya dan merangkulkan kedua tangannya ke leherku. Kemudian ia mendekatkan kepalanya dan membuat bibir kami menempel. Ia mulai memagut bibirku di saat aku hanya diam tak bergeming. Aku memejamkan mata. Dan lagi, ingatanku kembali pada mimpi yang selalu mendatangiku.
Penglihatan samar yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Hanya ada suara tawa, deru napas, dan juga angin yang bertiup dengan damai. Mimpi saat aku tertawa bersama dengan seorang wanita yang wajahnya bahkan tidak aku ingat. Aku duduk diam di balik kemudi mobil Range Rover yang baru kubeli beberapa minggu yang lalu. Setiap kali ingatan itu muncul, beginilah diriku. Diam dan hanya bisa frustasi. Ada rasa rindu yang sesak di dada ini, tapi aku tidak tahu untuk siapa rasa rindu itu. Perasaan apa yang membuatku begitu merasa tersiksa hingga aku kesulitan untuk bernapas? Terkadang aku bertanya-tanya, seperti apa hidupku sebelum aku hilang ingatan? Apakah aku orang yang baik? Atau apakah aku memiliki seseorang yang kucintai dan kutinggalkan tanpa penjelasan apapun? Karena tidak ada hal lain yang lebih masuk akal daripada hal itu. Mengingat rasa sesak dan sakit yang kurasakan setiap kali ingatan samar tentang seorang wanita yang jelas sekali bukan nada menggangguku. Siapa dia? Siapa wanita itu? Semakin kupaksa mengingat, semakin sakit kepalaku. Dokter bahkan berkata kalau aku tidak boleh memaksakan ingatanku. Namun, aku sangat frustrasi dan merasa depresi jika terus seperti ini. Aku kemudian melihat sebuah kotak beludru berwarna biru navy dan membukanya. Sebuah kalung dengan bandul matahari. Sejak sadar dari koma, hanya benda itu yang bisa membuatku tenang. Aku tidak tahu kalung ini milik siapa, atau akan kuberikan pada siapa. Kenapa kalung itu bisa ada di tumpukan lemari bajuku dan hal-hal lain yang terlihat remeh, namun begitu penting untukku. Sebenarnya perempuan dalam mimpiku itu siapa? Jelas sekali itu bukan nada. Lalu siapa? Aku tidak mengingat apapun yang berhubungan dengan pemilik kalung ini. Aku juga tidak ingat pernah membeli kalung ini. Jadi, siapa pemiliknya? Kenapa kalung ini ada padaku? Dengan gusarku sapu wajahku. Aku selalu menjadi tidak karuan kalau sudah begini. Aku pun menyalakan mesin mobilku dan melaju dengan kecepatan sedang. Saat melintasi lampu lalu lintas, mataku dan mata seorang perempuan yang tengah menggendong seorang anak yang lucu bertemu. Dia terlihat terkejut dan aku hanya bisa menatapnya. Detak jantungku tiba-tiba berpacu dengan kencang. Getaran aneh bahkan terasa menggelitik di hatiku. Pikiranku seketika kosong. Siapa dia? Kenapa tubuhku bereaksi seperti ini? Ketika mobilku berlalu, aku masih bisa melihat bahwa perempuan itu masih menatap ke arahku. Tatapan itu, arek kepalaku pening. Aku jelas belum pernah bertemu dengan perempuan itu. Tapi kenapa jantungku berdetak dengan kencang? Aku meraba detak jantungku yang berada di sebelah kiri dadaku. Benar, detak jantungku tak beraturan dan aku tidak mengerti perasaan membuncah apa yang tengah menyerangnya. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam untuk mengalihkan perhatianku. Saat aku tak tahan lagi, aku membanting setir dan berputar balik. Aku tidak tahu, tapi aku ingin melihat perempuan itu lagi. Ya, lagi. Aku ingin memastikan perasaanku. Dan memastikan apakah ia ada hubungannya dengan masa laluku. Aku menginjak pedal remnya saat melihat penyeberangan itu sudah kosong. Tidak ada wanita tadi atau siapapun. Yang ada hanya kekosongan. Rasa sakit menjalar di hatiku. Sakit yang tidak bisa kujelaskan. Rasa sakit yang membuatku gemetar hingga tubuhku lemas dan mataku berkaca. Air mata bahkan mengalir membasahi pipi. Astaga! Perasaan apa ini? Aku sampai di apartemenku dengan lesu. Dika pasti sudah ada di kamarnya. Ya, di apartemen yang terbilang luas ini, aku tinggal dengan seorang juru masak dan sekretaris serta orang kepercayaanku. Mama berulang kali membujukku untuk tinggal di rumah, tapi aku tidak mau. Entahlah, berada di tengah-tengah mereka membuatku merasa tidak nyaman. Seolah ada yang mereka sembunyikan. Nara pun selalu bersikap hati-hati di hadapanku, apalagi jika ada Mama di sana. Nara adalah satu-satunya adikku. Kami dua bersaudara yang terpaut usia cukup jauh. Dia berusia 20 tahun dan aku sekarang 30 tahun. Aku tidak membenci keluargaku, sungguh. Terkadang, aku
Aku hanya merasa asing berada di sana seolah bangunan mewah itu tidak pernah menjadi rumah untukku. Aku menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Aku sungguh sangat lelah dan lesu. Akan tetapi, bukannya ke kamar, aku malah melangkah menuju ruang kerja. Aku harus mengalihkan pikiranku dari perasaan aneh dan kacau yang mengganggu pikiranku. Aku sangat tahu diriku sendiri, bahkan meski aku memutuskan untuk beristirahat dan berbaring di kamar, aku tidak akan bisa tidur. Aku hanya akan terus merasa pusing dan frustrasi. Hingga akhirnya tetap terjaga sampai pagi. Jadi, untuk mengalihkan semua pikiran yang seakan bisa membuatku gila, aku pun memilih untuk melanjutkan bekerja. Siapa tahu, aku mungkin mengantuk dan tertidur setelah melihat baris demi baris kalimat yang tertulis di sana. "Tuan, Anda perlu sesuatu?" tanya Dika saat aku memanggilnya untuk berada di ruanganku. Dika adalah sekretarisku yang selama ini sudah menemani dan membantuku dalam bekerja. Ia memiliki perawakan yang sedikit kurus dengan tinggi badan 173 cm. Rambutnya ikal dengan kacamata berframe hitam yang selalu membingkai wajahnya. Meski terlihat seperti kutu buku yang kikuk, laki-laki itu adalah sekretaris yang cukup cekatan. Aku banyak terbantu oleh kinerjanya itu. "Tidak, tolong bawakan aku berkas orang-orang yang melakukan interview tadi siang," kataku dan Dika pun mengangguk. Wangi masakan membuatku terbangun dari tidurku. Aku mengerjapkan mata dan membuka mata. "Di mana aku?" tanyaku dalam hati. Aku melihat sekeliling dan tidak mengenali tempat ini sedikit pun. Namun, wangi masakan yang kucium membuatku turun dari ranjang dan mendekati tempat dari mana aroma itu tercium. Seorang perempuan dengan kemeja kebesaran berwarna putih yang kuyakin adalah milikku berdiri membelakangiku. Lamat-lamat aku mendengar senandungnya yang ceria. Tanpa sadar, kakiku melangkah ke arahnya dan tanganku melingkar di pinggangnya. "Wangi," kata itulah yang pertama kali muncul saat aku memeluk tubuh gadis ini. "Masakan kamu wangi," kataku. Perempuan itu menoleh, tapi seolah ada kabut yang menghalangi pandanganku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia melingkarkan tangannya di leherku. Namun, perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjinjit dan mengecup bibirku pelan. Kecupan yang membuat mataku terbuka lebar. Aku mengusap wajahku. Terbangun dari mimpi yang membuat jantungku berdetak kencang. Aku memejamkan mata dan menyandarkan kepalaku pada kepala ranjang. Aku benar-benar harus mengembalikan ingatanku yang hilang. Harus. Bagaimanapun caranya. Pagi ini aku pergi ke sebuah kafe dengan taman landscape yang sungguh unik. Aku duduk di dekat balkon yang udaranya begitu sejuk. Ada taman bermain di bagian bawah, dan juga kursi yang diteduhi dengan kanopi yang indah. Aku tersenyum tipis. Orang yang merancang desain kafe ini pasti orang yang melodramatis. Aku tahu tempat ini dari Arya, teman baikku. "Chandra, Mama bilang apa kemarin?" Teguran dengan suara tenang dan halus itu membuatku menoleh. Melihat pada seorang perempuan yang berdiri membelakangiku dengan pakaian kantor. Celana bahan dan blaus berwarna putih. Rambut perempuan itu berwarna coklat dan diikat ke belakang. Aku tersenyum kecil melihat anak kecil yang mengerucutkan bibir dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Sepertinya merasa sedih karena ditegur oleh mamanya. Aku mengerjap, ada perasaan hangat melihat pemandangan itu. Aku terus memperhatikan keduanya. Ujung ibu jari perempuan itu mengusap sudut mata si anak. "Mama bukannya melarang Chandra makan es krim. Mama cuma gak mau Chandra sakit makan es krim sepagi ini. Chandra tahu kan Mama sayang banget sama Chandra?" tanya perempuan itu dengan lembut. Senyum mengembang di bibirku saat melihat anak itu mengangguk. Astaga, kenapa dia menggemaskan sekali. "Kalau siang boleh?" tanya anak laki-laki yang dipanggil Chandra itu membuatku tak tahan untuk tertawa. Aku tertawa pelan hingga tidak bersuara, tapi tubuhku bergetar. Aku merasa anak itu lucu saja karena begitu gigih untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Sebagian besar hal itu mengingatkanku pada diriku sendiri. Anggukan di kepala perempuan itu membuat Chandra tersenyum lebar. Aku pun mengerjapkan mata dan kembali mengalihkan tatapanku pada makanan di depanku. Namun, perkataan si perempuan kembali membuatku menoleh ke arah keduanya. Nanti sore Mama jemput Chandra lagi. Baik-baik sama Dedia. Ah, apakah anak itu selalu berada di sini? Chandra mengangguk. Lalu keduanya berjalan menuju meja bar. Menghampiri seorang pekerja. Tubuhnya menegang dengan detak jantung yang tidak beraturan saat melihat perempuan itu berbalik menghadap ke arah depan. Membuatku bisa dengan jelas melihat wajahnya. Aku membeku. Bagaimana tidak? Perempuan itu adalah perempuan yang sama yang aku lihat beberapa waktu lalu saat melintasi lampu lalu lintas. Ia terlihat cantik, wajahnya menawan dengan pesona tersendiri. Makeupnya tidak berlebihan, bahkan sepertinya tetap cantik dengan wajah polos. Bibirnya tidak tebal tapi penuh. Proporsi yang pas dan sempurna di wajahnya. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah percaya pada jatuh cinta pandangan pertama, tapi melihat perempuan itu membuatku merasa kalau cinta itu sudah ada sejak lama. Tawanya memberikan kehangatan pada hatiku yang dingin. Dan aku tidak tahu apa sebabnya. Tepat ketika aku hendak berdiri untuk menghampirinya, seorang lelaki keluar dari dalam ruangan dengan pintu yang terdapat papan persegi yang bertuliskan manajer cafe di sana. Chandra, si anak kecil yang lucu dan menggemaskan itu berlari. "Daddy!" Teriaknya membuat tubuhku kembali terduduk di kursi. Ada perasaan aneh dan sedih melihat si anak berlari dan memeluk laki-laki yang bisa kubilang rupawan di sana. Menggendongnya dan menciuminya yang mengundang tawa. Aku juga bisa melihat tatapan hangat perempuan itu pada keduanya. Aku menunduk, tanganku terkepal, dan aku memilih pergi meninggalkan kafe itu sebelum melakukan hal yang gila. Aku masuk ke mobil dan membanting pintunya agak keras. Entah kenapa, emosiku meluap dan aku merasakan gejolak rasa asing yang belum pernah kurasakan selama 4 tahun ini. Tanganku mengepal di atas kemudi saat melihat 3 orang di dalam sana tertawa bahagia. Layaknya sebuah keluarga. Langkah kakiku memasuki sebuah lobi perusahaan. Semua orang berjejer di sana untuk menyambut kedatangan bos baru mereka. Aku hanya mengangguk dan tersenyum seadanya. Sedang tidak ingin memamerkan senyum palsu karena suasana hatiku yang sedang tidak baik.